Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah lengkap ya. Absennya sudah diisi. E-learning. Oke, kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah baik. Sehat, Miss. Alhamdulillah baik Ibu, alhamdulillah. Anisha Yanai gelap nih wajahnya. Oh, kameranya nggak nyala ya. Oke, nah kelihatan. Suara saya agak serak dikit ya, maaf ya. Hari ini saya mau ngasih materi tentang screening. Screening. Berapa kelompok lagi yang belum ini ya, presentasi ya? Ada tentang surveillance sama apa? Satu lagi. Pencegahan. Anticipity ya. Nah, hari ini udah pada makan siang kan ya? Kita nanti lumayan mikir soalnya. Kita ngitung. Udah makan siang ya? Udah ya? Ibu. Sudah, Miss. Suara saya, mungkin saya ngomongnya nggak terlalu kencang, tapi mudah-mudahan bisa terdengar jelas. Screening HIV. Jadi sebagai introduction dulu, screening HIV ini dalam upaya pencegahan dan penanggulangan atau pengendalian HIV ini merupakan satu hal yang penting untuk dilakukan ya, terutama ini dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan primer. Fasilitas pelayanan kesehatan primer. Definisi screening apa sih? Ada yang udah tahu belum? Screening itu apa sih? Pasti kan di dasar EPIT udah dapet ya. Semua jenis penyakit itu bisa di-screening. Baik penyakit menular maupun tidak menular, itu bisa di-screening. Tapi metode screeningnya berbeda-beda. Nah, yang teman-teman tahu tentang screening itu apa? Kita pemanasan dulu. Pemanasannya udah bikin deg-degan ya. Coba, Dewi, screening menurut Dewi apa sih screening? Gunakan bahasa sendiri nggak apa-apa. Yang penting saya tangkap maksudnya apa. Screening apa, Dewi? Tahap awal buat pemeriksaan bukan sih, Miss? Tahap awal untuk pemeriksaan. Ya. Boleh. Ada yang mau melengkapi atau menyempurnakan? Sofyan, screening apa, Sofyan? Screening itu seperti tahap awal pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui resiko pada suatu penyakit, Miss. Risiko. Atau ya, Miss. Identifikasi risiko bukan screening. Coba. Tadi tahap awal pemeriksaan ya. Oke, tapi bukan untuk identifikasi risiko. Nida. Apa Nida? Screening. Apa ya? Pakai bahasa kamu aja nggak apa-apa. Yang kamu pahami tentang screening itu apa? Nyaring nggak sih, Miss? Kayak disaring. Gimana sih? Maksudnya Nyaring. kayak dipilih, kayak disaring gitu, disaring. Disaring. Apa yang disaring? Ini dulu, ketahuan ada penyakitnya nggak gitu gak sih, Miss? Oke. Proses penyaringan ya. Penyaringan penyakit, penyaringan kasus ya. Oke. Seleksi juga bisa gak sih, Miss? Seleksi bisa. Screening dalam istilah lain seleksi. Tapi kalau dalam penyakit, kita bukan menyeleksi ya. Kalau lagi mau ngerekrutmen kader, mungkin bisa pakai screening, ya kan? Tapi kalau di penyakit bukan untuk menyeleksi. Siapa lagi? Mega, apa Mega screening? Iya tadi, Miss, yang penyaringan buat orang-orang yang kira-kira dia masuk ke kelompok yang beresiko atau tidak beresiko terhadap penyakit gitu, Miss. Oke.
Di sini kita bukan untuk mengidentifikasi kelompok berisiko atau tidak. Screening adalah tahapan awal diagnosis. Ya. Jadi bukan mengidentifikasi faktor risiko atau kelompok berisiko, tapi kayak tadi yang dibilang, betul, proses penjaringan gitu ya, atau penyaringan dari populasi yang sehat, kita mencari mana yang sakit. Ya, jadi concernnya adalah tahap awal diagnosis. Ya, tahap awal diagnosis gitu. Jadi bukan melihat mana yang berisiko, mana yang tidak, tapi melihat mana yang sakit atau mana yang potensial sakit, mana yang tidak sakit. Gitu ya. Jadi kaitannya screening adalah dengan diagnosis. Seperti itu. Kalau menurut bukunya ya, based on Commission on Chronic Illness, apa sih screening? Ada yang bisa menerjemahkan? The presumptive identification of unrecognized disease or defect by the application of tests, examination, or other procedures which can be applied rapidly. Nah, bedanya screening sama diagnosis itu ada kata-kata rapidly dalam screening. Rapidly to sort out apparently well persons. Jadi yang kita jaring tadi kata Nida ya. Yang kita jaring adalah orang-orang yang sehat ya. Who probably have a disease. Jadi yang kira-kira punya penyakit, bukan yang berisiko, tapi yang kira-kira punya penyakit, from those who probably do not. Jadi apa sih screening itu? Presumptive identification, presumptive apa artinya? Anisha kan jago nih Inggrisnya, apa Anisha? Dugaan nggak Bu? Ibu enggak? Dugaan, identifikasi, ya. Identifikasi dugaan gitu ya. Terhadap apaan recognized disease ya, penyakit yang belum dikenal atau belum diidentifikasi, belum diketahui atau defect tuh kayak sindrom, cacat gitu ya. Nah, caranya gimana? Jadi screening itu adalah identifikasi ya, identifikasi praduga dulu gitu ya, identifikasi awal gitu ya. Caranya gimana? By the application of test, dengan menerapkan beberapa tes. Tes ini definisinya adalah laboratory based ya, laboratory based. Kemudian examination ini pemeriksaan fisik gitu ya, bisa, or other procedures atau prosedur yang lain tergantung jenis penyakitnya apa yang mau kita screening, dan can be applied rapidly. Jadi yang perlu di underline adalah screening harus dilakukan secara rapid, secara cepat ya. To sort out apparently, untuk memilih gitu ya, kita untuk mensortir well persons ya, orang yang benar-benar bukan apa ya, pada populasi yang sehat, memilih orang yang kemungkinan sakit dari mereka yang tidak sakit gitu, dari mereka yang mungkin tidak sakit. Jadi ada kata-kata probably-nya. Nah, kalau dalam kasus pandemi COVID menggunakan rapid antigen itu merupakan tahapan screening. Ya. Kalau menggunakan PCR itu merupakan tahapan diagnostik. Takes longer time ya. Kalau PCR itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada rapid test antigen, dan penggunaannya pun berbeda gitu. Nah, dan yang perlu digaris bawahi lagi, a screening test, saya perlu pakai ini kayaknya test point. Nah, a screening test is not intended to be diagnostic. Tidak bermaksud atau tidak bertujuan untuk sebuah diagnosis. Jadi kita nggak boleh mendiagnosis seseorang menderita suatu penyakit tertentu hanya dari hasil tes screeningnya dia saja. Gitu ya. Jadi screening tujuannya bukan untuk mendiagnosis. Lalu untuk apa? Nanti kita akan belajar. Nah, persons with positive or suspicious findings ya, orang yang ternyata saat screening itu ditemukan terduga gitu ya,
positif, nah must be referred to their physicians for diagnosis and necessary treatment. Orang-orang itu yang saat screening terjaring positif, misalnya rapid test antigennya positif gitu, harus dirujuk ke dokter atau ke lab untuk pemeriksaan lebih lanjut dan treatment. Yang terpenting adalah treatmentnya, diberikan pengobatan kalau sudah terdiagnosis positif, betul-betul dengan hasil laboratori ya, laboratori confirm. Jadi dalam ilmu epidemiologi, diagnosis dengan menggunakan alat yang valid itu sangat penting ya, itu sangat penting karena menentukan apakah kasusnya benar-benar dia positif atau tidak. Kalau penyakit dengan gejala yang terlihat ya, itu banyak sekali penyakit yang tidak perlu lagi ada screening atau diagnosis konfirmasi pakai hasil laboratorium karena gejalanya khas gitu ya, gejalanya khas. Tapi kalau HIV, kita lagi ngomongin HIV, itu sudah dibahas dalam beberapa minggu awal bahwa window periodnya aja bertahun-tahun ya kan, gitu. Maka tahapan proses screening ini sangat penting untuk mengetahui dari orang-orang yang sehat itu apakah ada yang positif HIV atau tidak, begitu. Nah, tujuan utamanya apa sih screening HIV? Yang pertama adalah penanganan dini infeksi HIV. Jadi harapannya semakin banyak atau semakin sering screening dilakukan, semakin cepat ditemukan kasus HIV yang belum bergejala, ya, maka kita atau pemerintah dapat lebih dini, lebih awal menangani mereka yang sudah terinfeksi. Jadi harapan untuk sembuhnya, maksudnya harapan untuk bertahan hidupnya itu menjadi lebih tinggi dibandingkan kalau kita telat mendeteksi. Pertama ini tujuan utamanya. Yang kedua adalah pencegahan transmisi, jelas. Kalau kita udah nangkep orang-orang yang sakit, kita bisa protect mereka, kita bisa educate mereka gitu ya, kita bisa mengedukasi mereka untuk menghindari terjadinya penularan. Kalau memang mereka masih dalam kondisi sehat, kemudian ingin hidup sehari-hari seperti biasa, maka kita treat dengan misalnya yang minggu lalu kita udah ngomongin obat-obat ya, pakai ARV untuk menekan meningkatkan CD4 dan menekan viral load misalnya. Atau kalau memang mau hidup seperti normal, harus menggunakan alat-alat pelindung seperti kondom dan lain-lain. Nah, itu perlu dilakukan treatment. Maka tujuan utama screening untuk itu, pencegahan transmisi HIV. Jangan sampai orang-orang yang sakit ini dengan bebasnya menularkan virus yang dia bawa kepada orang yang masih sehat. Gitu ya. Di sini ada yang mau ditanyakan tentang definisi dan tujuannya? Jadi tadi kalau screening adalah identifikasi, ya, identifikasi awal secara cepat menggunakan tes atau pemeriksaan fisik gitu ya pada orang-orang yang sehat untuk menjaring atau menangkap orang yang terduga atau yang mungkin positif dari mereka yang mungkin tidak positif gitu ya. Dan tidak boleh hasil dasar dari screening dijadikan landasan diagnosis suatu penyakit. Nah, kemudian validitasnya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Dalam ilmu epidemiologi, validitas itu sangat penting. Nah, validitas tes screening untuk infeksi HIV sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita salah nangkep, kayak misalnya polisi mau nangkep pencuri gitu ya, pakai baju yang sama dengan orang lain, terus yang ditangkap orang lain bukan pencurinya. Kan fatal ya? Yang harusnya ditangkap pencuri tapi orang lain. Sama kayak gini. Kita seharusnya nangkep orang yang positif HIV. Ternyata yang ditangkap apa? Positif palsu gitu ya, false positif. Itu kan fatal ya. Yang benar-benar positifnya ternyata nggak kejaring atau nggak ketangkep gitu. Nah, melalui screening diharapkan sebanyak mungkin kasus infeksi dapat diidentifikasi gitu. Jadi biasanya ini dilakukan pada populasi-populasi berisiko, tapi bukan mengidentifikasi risiko. Oke? Ya, screening digunakan untuk mencari mana yang positif, ya, mana yang positif sakit. Namun individu yang dinyatakan positif melalui tes screening harus betul-betul telah terinfeksi. Jadi hasil dari screening ini perlu ditindaklanjut dengan diagnosis gitu. Jadi screening baru tahapan awal aja. Nah, dapat dilakukan pada beberapa target populasi. Pertama adalah populasi
tertentu pada masyarakat berisiko tinggi. Jadi kelompok berisiko ya, populasi berisiko seperti PSK, ada komunitas PSK-nya atau di rumah-rumah bordil gitu ya. Boleh dilakukan screening HIV secara berkala, misalnya setahun sekali. Kemudian pengguna narkoba suntik, biasanya mereka juga punya komunitas nih, komunitas penasun. Ini perlu dilakukan screening. Lalu komunitas homoseksual misalnya, dan ini juga perlu dilakukan screening secara berkala. Lalu screening juga bisa dilakukan pada segmen populasi tertentu, pada masyarakat berisiko lebih rendah, tapi penting harus dilakukan screening, misalnya calon kadet nih calon tentara ya, tentara TNI misalnya, angkatan darat, angkatan laut gitu ya, tentara wanita misalnya. Nah ini perlu dilakukan screening HIV. Lalu calon TKI luar negeri misalnya, terus petugas kesehatan, jelas ya, orang-orang yang punya peran penting dalam masyarakat. Kemudian calon pendonor darah, jelas calon pendonor darah sebelum dia mendonorkan darah harus di screening HIV. Nah juga bisa dilakukan screening pada darah pendonor. Jadi kalau udah melewati tahapan screening dari calon pendonor, nah darah pendonor ini kalau diterima oleh PMI itu biasanya dilakukan screening ulang ya, dites lagi bisa pakai rapid test, bisa pakai ELISA, bisa pakai Western blot gitu ya. Harusnya kalau untuk diagnosis dia pakai Western blot ya. Nah, pernah lihat tabel ini nggak? Pernah. Tabel 2x2. Belajar di mana? Di dasar EPET udah pernah dapat menghitung sensitivitas, spesifisitas, predictive value positif, predictive value negatif. Masih ingat nggak? Minum sayang. Pernah, tapi di kemarin waktu dasar FP deskriptif juga ada di cross sectional kalau nggak salah. Ya, betul. Kalau kita mau menguji hipotesis ya dalam desain studi juga kita menggunakan tabel 2x2 ini. Ya, tabel 2x2 ini yang perlu dipahami dan diingat oleh teman-teman semua, tidak ABCD-nya. Oke, tidak ABCD-nya, tetapi lihat definisinya. Kalau dalam kotak 2x2, kamu lihat dulu yang atas sama yang bawah. Ya, nah ini adalah kalau kita konteksnya screening, misalnya ini hasil tes screeningnya ada di sini, kemudian status penyakit ini kan outcome ya, outcome-nya apa? Nah, outcome-nya adalah infected ya, terinfeksi HIV atau tidak terinfeksi. Jadi posisinya tolong dilihat, kalau dia posisi sini terinfeksi, maka yang ada di atas pada kolom yang sebelah kiri yang hasil tes screening, yang positif juga harus posisinya di atas, yang negatif ada di bawah. Gitu ya, nggak boleh misalnya kamu menyusun sin terinfeksi, tidak terinfeksi, kemudian ini negatif dulu baru positif. Tidak boleh, karena nanti membaca tabelnya, tabel sini benar ya, membaca tabelnya akan salah. Nah, dalam tabel 2x2 ini ada simbol yang direpresentasikan oleh huruf A, B, C, dan D. Sebentar. Adik kakaknya sakit. Hei, Nek. Adik, si Ade mah. Nah, A itu apa sih? Nah, kalau misalnya ada sejumlah angka di dalam kolom A, definisinya apa? Kalau kita lihat sini adalah orang ya yang saat dites HIV atau di screening HIV dia positif dan dia betul-betul terinfeksi. Ini simbolnya adalah A. Ya. Kemudian kalau lihat dari hasil screeningnya, misalnya ada hasil screening dia teridentifikasi positif, tapi sebenarnya dia tidak positif. Ini ada di posisi B, ya, dia ada di posisi B. Jumlah individu yang screening test tapi tidak sakit atau tidak positif. Jadi kalau yang A ini kita bisa sebut true positif, ya, true positif, yang true yang benar-benar positif.
Nah, kalau yang B ini adalah false positif, positif palsu. Gitu ya, positif palsu. Jadi hasil tesnya menjaring orang yang sebenarnya sehat dianggap positif. Bahaya kan ya? Bahaya ya. Nah, hasil total A dengan total B adalah keseluruhan mereka yang hasil screeningnya positif. Jadi, tidak semua yang hasil screeningnya positif itu benar-benar terinfeksi. Ya, sekarang kita lihat di kolom yang bawahnya. Dari hasil screening tes HIV-nya negatif, ada simbol C, di mana di sini adalah orang-orang yang saat dia di screening HIV hasilnya negatif, padahal dia terinfeksi. Ini disebutnya adalah false negatif. Ya, negatif palsu. Karena seharusnya dia positif, tapi nggak kebaca sama alat screeningnya. Dianggapnya negatif, false positif. Orang-orang yang di false positif ini kalau nggak ketangkep, maka dia sangat berpotensi untuk menularkan ke orang lain karena dia nggak tahu kalau dirinya positif. Jelas ya? Tuh. Nah, yang di kolom D adalah false true negatif. Sini, ada sini. Ampun, berantem, maaf, saya berantem. Maaf. Oke, maaf ya ada gangguan. Nah, kita lanjut tadi di D ya. Ini adalah kelompok orang yang saat di screening HIV dia hasilnya negatif dan memang dia tidak terinfeksi virus HIV. Jadi ini true negatif, ya true negatif. Jadi yang harus dilakukan oleh kita sebagai ahli epidemiologi memastikan alat screening yang digunakan dapat menangkap, ya, dapat menjaring orang yang benar-benar terinfeksi dan dia positif, serta yang benar-benar negatif, hasilnya negatif, benar tidak. Ya. Jadi ini kalau misalnya tabelnya kebalik, hasil screeningnya di atas, hasil status penyakitnya ada di sebelah kiri sini, kamu nggak boleh ketukar. Yang kamu jadikan patokan bukan posisi ABCD-nya ya, karena ABCD ini dia bisa bermakna terbalik gitu. Kalau ini posisinya terinfeksinya ada di sini, maka yang A sama D nggak berubah, tapi C sama D-nya dia tukeran status, tukeran posisi. A-nya true positif, D-nya true negatif,
Oke, maaf ya. Terus itu maknanya ya. Jadi jangan berpatokan sama ABCD. Tapi kita lihat dulu posisinya. Kalau hasil screening adanya sebelah kiri, status penyakitnya adanya sebelah atas, maka kita membaca seperti ini. Ini true positif, ini false positif, ini false negatif, ini true negatif. Ya. Sampai sini mau ditanyakan ya? Ibu berarti ini udah diagnosis ya Bu ya? Screening. Kan udah tahu Bu, ini udah fix di. Enggak, ini nanti cara bacanya ini kalau kita ada hasil screening, ini kan buat pembuktian bahwa alat tes itu sensitivitas dan spesifitasnya berapa. Jadi pembuktian itu perlu dikonfirmasi pakai hasil diagnosis. Jadi ini bisa terbukti kalau yang di screening semuanya dites HIV lagi pakai diagnosis. Ntar kita kelompokin tuh mereka. Gitu ya. Kita kelompokin tuh mereka. Mana yang hasil screeningnya positif saat dites diagnosis HIV dia juga positif, kita masukin ke kolom A jumlahnya. Mana yang hasil screeningnya positif tapi pas didiagnosis pakai misalnya Western blot dia negatif, maka dia ada di kolom B kelompoknya. Gitu Nida. Jadi ini adalah prinsip untuk menghitung angka sensitivitas dan spesifisitas. Ya. Sensitivitas itu apa? Spesifisitas itu apa? Sensitivitas adalah kemampuan suatu alat diagnosis atau alat screening untuk menangkap orang yang benar-benar terinfeksi. Yang benar-benar sakit. Itu sensitivitas. Kalau spesifisitas, kemampuan sebuah alat tes untuk menangkap orang yang benar-benar tidak sakit atau yang benar-benar sehat. Ini di sini. Jadi semakin besar ini dan semakin besar ininya, maka alat itu dinyatakan valid. Gitu. Kalau mau bandingin misalnya dari screening COVID di awal-awal kita pakai rapid test antibody. Ya. Sebelum ditetapkan pakai rapid test antigen. Nah, rapid test antibody itu sensitivitasnya sangat rendah. Bahkan bisa sampai cuma 20% yang ketangkep. Karena orang-orang yang terinfeksi antibodinya nggak langsung muncul. Gitu. Ya. Nah, ketahuannya gimana? Ketahuannya kalau dia udah PCR. Kemarin saya antibody negatif kok pas PCR positif gitu. Nah, baru ketahuan itu si alat tes antibody itu tidak menangkap orang yang benar-benar positif. Jadi apa? False negatif. False negatif posisinya ya di B apa di C? Di C, ya, di C. Begitu nih, Dak. Ya. Ini konsepnya. Ya, ini konsepnya. Jadi untuk mengimajinasikan bagaimana cara menangkap orang yang benar-benar positif dan mengelompokkannya dari mereka yang hasil tesnya positif dan mana yang benar-benar negatif dari hasil tesnya yang negatif. Gitu. Nancy mau tanya? Sudah terwakili sama jawaban Miss. Oke. Jelas ya Nida ya? Oke. Kita lanjut. Nah, ukuran validitas. Jadi dalam validitas screening ada dua macam ukuran. Ada ukuran validitas, seberapa valid alat tes itu untuk men-screening HIV. Ada juga ukuran cost efisiensi. Cost efisiensi ini seberapa efisien uang yang dikeluarkan untuk melakukan screening itu. Jadi di dalam epidemiologi itu tidak cuma urusannya sama deteksi penyakit, faktor risiko dan lain-lain, tapi juga kita bisa menilai cost efisiensi juga gitu ya. Nah, untuk mengukur sensitivitas ini rumusnya adalah ini ya. A, tadi apa A? Jumlah orang yang true positif dibagi total A plus C. Orang yang true positif ditambah yang False Negatif. false negatif. negatif. Benar? Iya, negatif. False negatif ya. Di bawah sini ya. Nah, kalau yang spesifisitas adalah D,
D itu apa? True. True negatif. True negatif dibagi total B ditambah D. B adalah false Positif. positif ditambah True negatif. true True negatif. negatif. Ini untuk mengukur spesifisitas. Semakin tinggi sensitivitas, semakin baik. Semakin tinggi spesifisitas, semakin baik. Satuannya adalah persentase. Oke, satuannya adalah persentase. Nah, kalau cost efisiensi adalah dilihat dari nilai prediksi positif atau NPP ya, dan nilai prediksi negatif atau NPN ya. Jadi kemampuan alat screening untuk memprediksi berapa persen yang positif dan berapa persen yang negatif. Sebentar, laptop saya lupit. Nah, maka untuk mengukur probabilitas prediksi positif, itu rumusnya adalah A, true positif, dibagi jumlah true positif, ditambah false positif. Ya, yang benar-benar positif dari yang hasil positif itu berapa? Itu nilai prediksi positif. Nah, kalau nilai prediksi negatif adalah true negatif, dibagi total false negatif, ya kan? Ditambah true negatif. False positif ditambah true negatif. Ya. Bentar. Jadi, berapa persen alat ukur itu bisa menangkap orang yang benar-benar sehat dari semua hasil yang negatif. Gitu. Jadi, ini kalau saya bisa edit ya. Nah, saya edit dulu deh. Ya, kita insert. Ya. Nah, kalau A dibagi A tambah C tadi untuk mengukur apa? Sensitivitas. Sensitivitas. Ya. Salah. Nah, ini untuk mengukur sensitivitas. Kalau ini beda kalau kamu belajar EP deskriptif ya, desain studi ya. Ini ngukur besaran dampak, RR, OR, beda ya. Ini kita lagi ngukur alat ukur atau alat tes. Jadi mengukur sensitivitas dan spesifisitasnya. Terus kalau misalnya saya copy aja. Kita ganti warna. B dibagi B plus D untuk mengukur apa? Spesifik. Shape outline-nya kita kasih hijau deh. Nih. D dibagi B plus D mengukur spesifisitas. Jadi kalau sensitivitas kita tarik ke bawah, kalau spesifisitas, sensitivitas spesifisitas kita tarik ke bawah ya. Saya copy aja. Ini ya. Ini untuk mengukur spesifisitas. Kotaknya dihijaukan. Salah. Sipil. Oke. Nah, kalau misalnya saya tarik nah. Nih. A per A plus B untuk mengukur apa? Prediksi positif. Predictive value
positif ya. Misalnya kita pakai warna outline-nya kita pakai warna biru misalnya ya. Nah, ini untuk mengukur predictive value positif. Naruhnya di mana ya? NPP, nilai prediktif positif ya. Nilai prediksi positif. Tadi birunya yang itu, yang ini ya. Yang ini apa yang ini sih? Yang ini. Oke. Kalau dikelompokkan kayak gini lebih mudah ditangkap, Mbak. Geser dikit. Nah, kalau misalnya yang bawah, kita pakai warna apa ya? Warnanya warna merah. Oke, yang warna merah. Nilai prediksi negatif ya. Nilai prediksi negatif. Nah, nilai prediksi negatif. Kalau sensitivitas itu saya kasih marker. Ini warna apa tadi ya? Coklat ya? Coklatnya nggak sama. Coklatnya yang mana nih? Sama nggak kelihatan juga ya. Nah, yang A ya. Yang jadi pembilangnya adalah yang A, kalau sensitivitas. Kalau spesifisitas, yang jadi pembilangnya adalah yang D. Kalau nilai predictive value, pembilangnya apa tadi? A juga ya, A dan D. Nah, jadi patokannya ini, yang A sama yang D. Oke, kok tabelnya jadi goyang. Nah, saya kuningin aja. Ini ya. Nah, gini, kira-kira seperti ini. Perlu dilangsingin ya, kita langsingin aja. Membingungkan tidak? Patokannya enggak warna garisnya aja ya. Warna garisnya. Ini yang perlu diingat. Kalau sensitivitas kita tarik ke bawah. Dan spesifisitas kalau nilai prediksi value positif dan value negatif kita tarik ke samping. Ini ya, itu definisinya. Jadi sensitivitas spesifisitas kita untuk mengukur validitas alat screening. Kalau untuk cost efisiensi kita pakai nilai prediksi positif dan nilai prediksi negatif. Nah, untuk prosedur screening HIV sendiri ya, setelah screening itu setelah screening yang pertama dilakukan diagnosis screening dulu. Yang kedua dilakukan diagnosis konfirmasi. Nah, dan ada algoritma tes serologis. Jadi enggak semudah itu gitu. Jadi enggak yang negatif terusnya dibiarin aja berkeliaran gitu ya. Enggak yang positif terus langsung dianggap positif. Enggak, karena ada algoritma tes serologinya dan ada penerapan 2 tes screening. Kalau dibutuhkan perlu dilakukan penerapan 2 tes screening. Udah ya, ini udah ya. Nah, untuk diagnosis screening sendiri, apa yang dipakai alatnya? Nah, untuk memaksimalkan sensitivitas dipakai tes ELISA. Ya, ELISA itu adalah enzim link immunosorbent assay. Itu kepanjangannya. Jadi cara laboratorium yang dipakai untuk screening HIV dengan ELISA. Ya, nah sensitivitas ELISA itu umumnya minimal 95,5% dan spesifisitasnya dapat mencapai 99,8% pada orang barat. Ini ya, dilihat ya, pada orang barat dengan risiko penularan tinggi. Nah, kalau nilai prediksi positif sangat bervariasi pada populasi yang berbeda. Jadi perlu diperhatikan, ELISA itu biasanya dipakai untuk men-screening populasi berisiko.
ya, populasi berisiko. Nah, konsekuensi pemakaian ELISA, false negatifnya rendah, tapi false positifnya tinggi. Kenapa false positifnya tinggi? Lihat di sini, sensitivitasnya enggak nyampe 98%, ya, tapi false negatifnya rendah karena dia bisa menangkap true negatif sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, untuk menurunkan positif palsu atau meningkatkan spesifisitas, ELISA perlu diulangi. Jadi ini untuk konfirmasi ELISA perlu diulangi. Nah, diagnosis konfirmasi. Nah, tes ELISA tidak memadai untuk memastikan diagnosis infeksi HIV. Kenapa? Karena tadi kekurangannya dia punya tingkat positif palsu yang tinggi. False positifnya tinggi. Nah, apalagi kalau kita pakai ELISA untuk men-screening kasus pada populasi berisiko rendah. Ya, di populasi umum misalnya, bukan di kelompok berisiko. Misalnya di kelompok penasun gitu ya, atau di kelompok PSK. Nah, itu tes ELISA tidak dianjurkan karena tidak memadai untuk memastikan diagnosis infeksi HIV. Nah, untuk konfirmasi diagnosis infeksi dari mereka yang sudah dinyatakan positif atau indeterminate, nah ada yang dinyatakan positif, ada yang indeterminate. Indeterminate itu samar-samar gitu ya. Ini positif atau enggak. Nah, kalau hasil ELISA-nya begitu, maka perlu dilanjut dengan tes konfirmasi yang umumnya menggunakan Western blot. Jadi, Western blot ini fungsinya sebagai tes konfirmasi dari ELISA. Ya. Nah, Western blot itu dianggap reaktif, ini patokannya, terhadap HIV jenis tipe 1 jika dapat mengidentifikasi setidaknya 2 dari 3 antibodi, yaitu anti P24, anti GP41, anti GP120, atau di anti GP160. Ini 4 ya antibodinya ya, bukan 3 ya. 2 dari 4 antibodi. Nah, kalau di HIV tipe 2 itu setidaknya juga bisa menangkap 2 dari 4 antibodi ya, 1, 2, 3, 4. Nah, antibodi P26 atau ini dan atau gitu ya, antibodi GP34, anti GP120, antibodi terhadap produk gen pol P31, P68, P58, dan P55. P itu protein ya, kalau kamu ingat waktu strukturnya virus HIV itu di luar-luarnya banyak PP-nya sama dalam-dalamnya ya. Nah, sistem pertahanan tubuh kita itu akan membentuk antibodi yang spesifik sesuai dengan karakteristik protein yang ada pada virus. Gitu. Jadi yang diidentifikasi pada tes Western blot adalah antibodinya. Nah, sensitivitas pada Western blot umumnya minimal 96%. Dan nilai prediksi positif pada populasi berisiko tinggi dan rendah dapat lebih dari 99%. Gitu. Jadi, Western blot nggak boleh dipakai buat screening, tapi dia dipakai untuk mengkonfirmasi hasil screeningnya ELISA. Nah, kalau misalnya terjadi sedikit hal yang membingungkan, maka ada algoritmanya nih, alurnya ya. Nih, mulainya dari sini. Misalnya, pada populasi berisiko, kita ngomongin di populasi berisiko. Screening HIV, baik tipe 1 maupun tipe 2, menggunakan ELISA. Kemudian, jika ada orang-orang yang positif, maka perlu diulang ELISA-nya. Ya. Kemudian, kalau dia positif juga, dikonfirmasi pakai Western blot untuk HIV-1. Maka dia terdiagnosis HIV-1. Nah, kalau misalnya pakai Western blot dia negatif untuk uji Western blot HIV tipe 1, dilakukan HIV tipe 2 dengan ELISA. Ya, dengan ELISA. Kalau misalnya hasil ELISA untuk HIV tipe 2-nya dia positif, maka harus pakai konfirmasi Western blot lagi untuk tipe HIV tipe 2. Kalau hasilnya positif, dia baru terdiagnosis positif HIV.
Tapi kalau hasilnya negatif, baik saat HIV dengan ELISA, HIV tipe 2 dengan ELISA kalau dia hasilnya negatif, atau saat sudah Western blot terus dia negatif juga. Nah ini walaupun awalnya yang ini ya, hasil ELISA-nya itu dia positif, dia nggak bisa terkonfirmasi positif. Ya, karena Western blotnya negatif nih. Maka apa yang perlu dilakukan? Karena dia sudah mengikuti tahapan-tahapan kayak gini, perlu dilakukan tes ulang dalam 3-6 bulan, tapi ada indikatornya. Jika ada indikasi klinis, kalau dia punya gejala-gejala yang mengarah kepada penurunan sistem imun. Misalnya scurvy gitu ya, sariawan nggak sembuh-sembuh gitu ya. Pokoknya gejala-gejala seperti itu. Yang infeksi-infeksi kecil yang sebenarnya kalau sistem imunnya bagus, dia akan sembuh dengan sendirinya gitu. Tapi dia enggak gitu ya. Berbulan-bulan sariawan misalnya, terus penyakit kulit enggak hilang-hilang misalnya ya, kayak gitu ya. Nah ini perlu dilakukan pemeriksaan dalam jangka waktu 3-6 bulan ke depan. Nah tadi yang ini saat orang itu hasil tesnya HIV Western blot-nya dia indeterminate. Nah indeterminate ini meragukan antara positif sama negatif. Misalnya antibodi yang ketangkep cuma 1, itu kan indeterminate ya. Ada antibodinya HIV, virus HIV gitu. Misalnya tadi yang berapa tuh? Coba. Nah, misalnya ini. Cuman ada antibodi P26 aja nih yang ketangkap. Kan harusnya kan konfirmasi positif minimal 2. Tapi yang ketangkep cuma 1. Berarti kan tidak ngantuk tidak. Berarti kan itu indeterminate ya. Nah, kalau indeterminate, ini perlu diulangi tes HIV Western blot-nya untuk yang tipe 1 setelah 4 atau 6 minggu ke depan. Gitu. Sama juga saat dia untuk mendiagnosis HIV tipe 2, ketika hasilnya indeterminate, misalnya cuma 1 antibodi aja yang terdeteksi, maka sebulan kemudian atau sebulan setengah kemudian harus dilakukan tes ulang, Western blot ulang. Gitu. Ya, Western blot ulang. Jadi seribet ini untuk algoritmanya ya. Jadi kalau misalnya dia positif seperti apa, kalau dia negatif, ini saya ngomongin lagi di populasi berisiko. Makanya perlu pengulangan 3-6 bulan walaupun hasil screening mereka negatif. Jadi sebenarnya saya nggak tahu ya. Nanti mudah-mudahan dibahas sama yang ngomongin program ya, kelompok yang ngomongin program pencegahan dan pengendalian HIV. Pemerintah kita punya nggak program screening secara berkala pada kelompok berisiko? Ini harusnya dilakukan. Kalau lihat dari standar ini minimal 6 bulan sekali ya dilakukan screening pada mereka. Jadi yang positif dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau yang negatif di screening bulan depannya atau screening periode depannya itu perlu dites lagi gitu. Dari siklus ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Ribet ya? Ribet. Nah, ini nggak boleh excuse nih. Ya nggak boleh excuse. Gitu. Udahlah negatif gitu. Iya silakan. Yang tes ulangnya itu dia tadi ELISA aja atau Western blot, Miss? Tergantung dia adanya di mana. Apa kalau misalnya saat di ELISA dia negatif, kan ELISA tuh sensitivitasnya tinggi ya. 99%, 99,5% bahkan gitu. Hanya 0,5% lah yang positif palsu gitu kan. Maka ini saat dia ELISA negatif, kemudian dia tapi ada indikasi klinis, ya, dia di 3-6 bulan ke depan tes ulangnya ELISA. Gitu. Tapi kalau dia udah masuk tahapan di Western blot untuk diagnosis konfirmasi, misalnya dia di sini nih, tapi hasil Western blot-nya negatif untuk misalnya HIV 1, maka dia harus mengikuti ELISA untuk HIV 2. Kalau misalnya di HIV 2-nya dia positif, maka dia harus lanjut ke HIV 2 dengan Western blot. Tapi kalau misalnya saat dia ELISA HIV 2-nya negatif, nah kemudian ada gejala klinis, dia harus ngulang. Ngulangnya mana? Ngulangnya HIV 2 aja. Karena waktu di HIV 1 dengan Western blot dia udah negatif. Jadi kemungkinan besar ya dia tidak terinfeksi HIV tipe 1. Tapi ada kemungkinan dia terinfeksi HIV tipe 2. Tapi antibodinya belum mencukupi. Makanya perlu
ulang 3 sampai 6 bulan kemudian. Begitu. Jadi tergantung posisi dia negatifnya ada di mana. Dia ada di tahapan diagnosis yang mana dulu gitu, Mega. Ya. Iya, baik Miss, makasih. Yuk. Ada lagi yang mau tanya? Sudah cukup jelas dengan alur ini? Nah, iya, Dalila silakan. Kalau setelah tes ulang, misalnya dia tes ulang ELISA, terus dia dinyatakan positif, itu langsung bisa didiagnosis atau gimana, Miss? ELISA yang mana nih? Misalnya dia tadi dari tes HIV-2 ELISA, dia negatif. Terus tapi dia ada gejala klinis, kan dia harus tes lagi tuh, Miss. Berarti kan pas dia tes lagi gitu ya, Dalila ya? Pas dia tes lagi, terus dia positif nih ELISA-nya. Nah, dia adanya di sini posisi dia, maka dia harus ngelanjutin. Ini baru screening HIV-2 nih. Maka dia harus lanjut ke tes konfirmasi dengan Western blot. Gitu. Berarti belum bisa langsung dinyatakan positif ya, Miss? Nggak boleh. Pokoknya konfirmasi positif itu pakai Western blot. Nggak boleh pakai ELISA. Gitu ya. Jadi mereka saling melengkapi nih, ELISA sama Western blot. Gitu. Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama Dalila. Ada lagi yang mau tanya tentang alur ini? Cukup ya? Cukup jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, ada penerapan 2 tes screening pada populasi yang sama. Jadi, kalau misalnya pada populasi yang berisiko, ya terkadang dibutuhkan untuk dilakukan 2 jenis tes yang berbeda. Nah, bisa dilakukan tes paralel atau tes serial. Nah, pada tes paralel, ya, jika seseorang dinyatakan positif, pada tes ini seorang dinyatakan positif jika hasil tesnya positif untuk minimal 1 jenis tes. Nah, hasil subjek yang negatif pada tes pertama itu akan diperiksa ulang pada tes kedua. Jadi semua yang negatif itu diulang. Kayak ini sebenarnya sama kayak gini. Ini paralel ya. Ini ya. Yang positif, sekali positif dianggap positif, sekali negatif akan diulang. Nah, dapat meningkatkan sensitivitas keseluruhan karena subjek dengan fase negatif pada tes pertama mendapatkan kesempatan kedua untuk dideteksi secara tepat, ya seperti siklus yang tadi. Nah, contoh screening kesehatan pada calon kadet militer atau TKI untuk bekerja di luar negeri. Jadi ini untuk populasi umum, ya. Satu hasil positif saja, misalnya dari beberapa pemeriksaan kesehatan, misalnya jantung, paru, mata, PMS dan lain-lain, ya penyakit menular seksual maksudnya ya, nah, akan membuat mereka dinyatakan tidak sehat atau unfit. Ini tes paralel dan harus dilakukan pemeriksaan berikutnya. Jadi maksudnya ya kalau calon kadet kalau misalnya hasilnya positif walaupun baru ELISA doang, ya dia nggak bisa ngelanjutin lagi jadi kadet gitu, ya. Calon TKI yang dia harusnya terbang ke luar negeri hasil ELISA-nya positif walaupun belum tentu positif gitu ya karena belum konfirmasi Western blot ya dia nggak bisa ngelanjutin terbang ke negara tujuannya dia kayak gitu. Nah kalau tes serial ini yang dimaksud adalah tes ini seorang dinyatakan positif jika hasilnya positif pada kedua tes. ELISA-nya positif, Western blot-nya positif. Ini serial untuk mengkonfirmasi ya. Hasil subjek yang positif pada tes yang pertama yang diambil untuk tes kedua. Jadi yang tes kedua hanya mereka-mereka yang ELISA-nya positif saja. Ini prinsip dari yang ini sebenarnya. Kapan disebut paralel, kapan disebut serial, ya. Prinsip yang tadi dalam alur ini ya, maksudnya ya. Jadi yang disebut serial itu adalah hanya mereka-mereka yang positif saja yang akan lanjut tes berikutnya, gitu ya. Kalau yang negatif dia stop di situ, tapi akan diulang beberapa waktu kemudian. Nah, untuk tes serial ini dapat meningkatkan spesifisitas keseluruhan karena subjek dengan fase positif yang positif palsu ya mendapatkan kesempatan kedua untuk dideteksi secara benar. Jadi ini manfaatnya kalau tes paralel ini dapat meningkatkan sensitivitas ya, kalau tes serial ini meningkatkan spesifisitas. Begitu kira-kira. Jelas? Nah, untuk tes serial, ini lebih sering dilakukan di populasi umum. Kenapa? Karena umumnya lebih murah. Jadi, yang tes serial ini adalah yang dilakukan 2 kali untuk konfirmasi hanya pada mereka yang saat ELISA-nya dinyatakan positif. Ya.
lebih banyak orang sehatnya. Jumlah individu yang akan diperiksa secara bertingkat. Nah, positif pada tes pertama yang kemudian berlanjut dengan tes berikutnya ini relatif tidak banyak, ya enggak? Karena yang cuma yang positif-positif aja yang akan dites 2 kali gitu. Nah, tes serial biasanya lebih baik dalam meningkatkan efisiensi program. Karena nilai prediksi positif akan cenderung meningkat. Ya, jadi betul-betul yang ditangkap adalah mereka yang positif. Kemudian nilai prediksi positif lebih dipengaruhi spesifisitas. Ingat ya, daripada sensitivitas. Sedangkan tes serial cenderung meningkatkan keseluruhan spesifisitas. Jadi ini lebih efisien saat dilaksanakan dalam program pada populasi umum. Nah, contoh screening HIV pada umumnya individu tertentu di populasi. Ya, tes awal HIV dengan ELISA tadi yang saya bilang bisa pakai sampel darah, saliva atau urin misalnya. Kemudian dilanjutkan tes konfirmasi Western blot bagi yang positif. Ini dilakukan di populasi umum. Nah, catatan screening HIV. Nah, screening darah pada bank darah ya yang dilakukan pada bank darah atau untuk calon kadet militer itu nggak perlu bertingkat. Jadi cukup ELISA aja, gitu ya. Saat misalnya ELISA-nya positif, ya udah stop. Kalau darah hasil donorannya saat ELISA positif, yang udah jangan dipakai karena terlalu berisiko untuk dipakai. Gitu. Kalau kamu tes lagi pakai Western blot ya buat apa buang-buang uang gitu loh. Kita lagi ngomongin efisiensi. Ya, kita lagi ngomongin efisiensi. Sama juga dengan calon kadet. Karena misalnya calon kadet ini nggak boleh positif HIV. Saat dia ELISA ternyata lebih positif walaupun hasilnya misalnya false positif gitu ya, walaupun hasilnya false positif, tapi ya udah nggak perlu lagi dia Western blot gitu. Kecuali misalnya dia ngotot pengen jadi kadet gitu kan. Akhirnya bayar orang dalam biar dilakukan tes lagi tuh hal beda gitu ya. Tapi ini kita lagi ngomongin masalah screening. Ini tentang efisiensi. Nah, screening tidak dilakukan pada populasi umum sekali seluruh penduduk itu nggak pernah ya, melainkan populasi berisiko tinggi. CPSK, narkoba suntik, homo, dan lain-lain gitu ya. Jika prevalensi HIV di populasi umum masih sangat rendah. Jadi gini, ada kan kemarin saat kelompoknya Anisha ngomongin besaran masalah ya, di wilayah provinsi di Indonesia ataupun di negara lain, itu kan ada tuh distribusinya provinsi mana dengan prevalensi paling tinggi, provinsi mana dengan prevalensi paling rendah. Kalau misalnya provinsi tersebut prevalensi HIV-nya rendah, maka nggak perlu dilakukan screening. Tapi misalnya di Bali misalnya prevalensinya tinggi dan jumlah populasinya tidak terlalu banyak, itu boleh dilakukan screening gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau nilai prevalensinya sangat rendah, nilai prediksi positifnya juga akan rendah. Jadi ya percuma kamu misalnya pemerintah ngeluarin uang sekian 100 juta untuk alat tes screening, tapi dari untuk mendeteksi dari 1 juta penduduk Bali misalnya ya. Tapi misalnya yang kedeteksi cuma 5 orang, 5/1 juta itu berapa persen? Buang-buang uang nggak? Buang-buang uang kan? Artinya apa? Tidak cost efisien gitu. Jadi sarankan pada populasi yang berisiko tinggi sekali gitu ya, seperti populasi kunci ini atau populasi pada suatu wilayah yang memang prevalensi umumnya tinggi. Gitu. Kalau di Pulau Jawa yang tinggi-tinggi itu daerah Jawa mana? Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur ya waktu itu ya kalau nggak salah ya. Nah, Jawa Tengah, Jawa Timur yang biasanya ada di aliran jalur Pantura tuh ya. Populasi umum ya, populasi umum gitu. Seperti itu. Ada yang mau tanya tentang tes serial sama tes paralel? Jadi tadi kalau paralel konsepnya seperti apa? Nah, ini ya, tes paralel ini biasanya dilakukan pada populasi umum. Kalau udah positif ya udah dianggap positif, tapi bukan untuk diagnosis, tapi untuk efisiensi gitu ya, untuk efisiensi. Nah, kalau misalnya yang serial, kalau dia positif harus dilakukan tes Western blot lagi untuk konfirmasi positif. Ini untuk betul-betul menangkap yang benar-benar terinfeksi HIV, bukan hanya hasilnya positif saja. Gitu. Memang ada virus HIV di dalam tubuhnya dia. Begitu. Nanti slide-nya saya kasih kok. Ya. Kalau tidak ada, kita mau latihan soal. Sebuah program screening HIV direncanakan akan dilakukan pada 1 juta populasi umum di Kota Jakarta dengan prevalensi HIV sebesar 0,05%.
screening menggunakan ELISA. Sensitivitasnya 99%, spesifisitasnya 90%. Apakah menurut Anda program ini cukup baik untuk dilaksanakan? Apakah rekomendasi Anda? Kira-kira sebelum kita masuk ke perhitungan, dari apa yang sudah dijelaskan, siapa yang mau coba menjawab? Safira mungkin? Mau coba? Miss, tapi nggak tahu ya Miss benar apa enggak. Menurut Anda apa program yang cukup baik untuk dilaksanakan? Mungkin cukup baik, tapi tadi Miss yang enggak efisien karena cuma 0,05 doang yang terinfeksi dari 1 juta populasi. Itu nggak Miss? Saya masih bingung. Rekomendasinya apa? Rekomendasinya apa? Kira-kira. Marah sinyalnya nggak bagus ya. Bidara, mau ngasih rekomendasi? Rekomendasinya hanya dilakukan saja, nggak usah pakai bot. Mari, putus-putus Bidara, Karena ulang. tidak efisien. Ntar Miss, matiin kamera dulu. Ya, kameranya boleh dimatiin. Gimana Bidara? Mungkin dilakukan tes ELISA saja, nggak usah pakai Western blot karena tidak efisien gitu. Jadi kalau udah dites sekali positif, nggak usah dipakai Western blot lagi karena kurang efisien dan mungkin memakan biaya lebih. Oke. Bisa ya, tapi gini, kalau kita nemu kasus kayak gini, kita mesti hitung benar. Berapa orang sih yang ketangkap positif pakai ELISA ini? Kalau ngomongin sensitivitasnya 99%, spesifitas 90% dengan jumlah 1 juta populasi. Bisa nggak ngitungnya? Bisa nggak ngitungnya? Kita bikin tabel 2x2 kayak tadi. Oke, kita hitung ya. Kita hitung. Populasi umum Kota Jakarta 1 juta. Sensitivitasnya 99, spesifitas 90%. Prevalensinya 0,05%. Berarti berapa? 0,00005. Maka jumlah orang dengan antibodi positif, ya, antibodi positif pada hasil ELISA karena sensitivitasnya 99, bukan. Antibodi positif ini prevalensi di populasi umum, data sebelumnya ya. Itu adalah 0,0005 dikali 1 juta. Berarti hanya 500. Oke? Dari 1 juta penduduk yang positif. Ya. Nah, jumlah orang dengan antibodi negatif artinya 1 juta dikurang 500. Berapa? Yang nggak positif ada 999.500 orang. Ya kan? Nah, kita mau lihat true positif dulu. Berarti ini kan yang benar-benar positif ada 500 ya. Dan yang negatif ada 999.500. Maka yang positif benar, true positif,
ada 99%. 99% diambil dari mana? Dari sensitivitas. Ya, dikali 500. 500 adalah orang yang antibodinya positif. Yaitu didapatkan 495. Nah, ini udah saya jelasin. Nah, jumlah orang yang negatif palsu adalah yang 500, yang hasil antibodinya positif, dikurangi yang true positif, yang benar-benar positif. Adalah 5. Negatif palsunya 5. Nah, sekarang kita cari yang true negatif. True negatif, kita hitung pakai spesifisitas. 90% dikali yang benar-benar negatif. Ada berapa? 999.500. Jadi ada 899.550. Ya. Dapatnya dari mana? Hasil spesifisitas dikali jumlah antibodi yang negatif. Ini ya. Nah, kemudian jumlah orang yang positif palsu. Positif palsu tuh cara ngitungnya gimana? Tinggal dikurang. Yang 999.500 yang benar-benar negatif dikurang yang true negatif. Ya, 899.550. Jadi ada 99.950 orang yang false positif. Kenapa? Karena ELISA-nya spesifisitasnya 90%. Gede nggak deh false positifnya? Gede ya. Nah, didapat dari perhitungan antibodi negatif dikurang negatif benar atau true negatif. Jadi seperti ini. Alat tesnya 1 juta kan? 1 juta alat tes kan? Karena ada 1 juta penduduk. Tadi kita dapat true positifnya 495. Kemudian true negatifnya adalah 899.550. Kemudian false negatifnya ada 5. False positifnya ada 99.950. Benar ya? Saya salah naruh nggak nih? Tadi. Nah, iya betul. False positifnya ada 99.950. Kesandung mati laptopnya. Nah, lalu kita hitung sekarang prediksi value positifnya berapa? Prediksi value positifnya adalah A dibagi A ditambah B, ya, adalah 0,49%. Prediksi value negatifnya D dibagi C plus D. Ya, ini. Jadi D dibagi C plus D 0,99%. Jadi ELISA hanya mampu memprediksi yang benar-benar positif sebesar 0,49%. Maka kesimpulannya apa? Nilai prediksi positif memperlihatkan dari seluruh populasi positif yang diperiksa hanya 0,49% yang benar-benar menderita HIV. Meskipun sensitivitas dan spesifisitasnya tinggi. Nah, karena populasinya besar dan prevalensinya rendah. Itu kecabut tuh, tadi kesandung. Nah, berdasarkan nilai prediksi negatif, ya, ini terlihat ELISA mampu memprediksi dengan baik individu yang benar-benar sehat. 99% dari seluruh sampel yang terperiksa negatif dan dengan tes, ya, mereka benar-benar sehat. Nah, dalam hal melakukan screening menggunakan uji ELISA terlihat bahwa uji ini tidak efisien. Jadi kita nggak bisa ngomongin tidak efisien doang, kita mesti buktiin gitu seberapa persen sih tidak efisiennya. Nah, mengingat besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan screening pada populasi yang besar, sehingga risiko medis yang terkait dengan pengambilan sampel darah jelas ya, karena tadi false negatifnya juga tinggi ya, false negatifnya juga tinggi. False negatif yang mana sih?
Oh enggak ya, false positif yang tinggi ya, false positifnya tinggi. Nilai false positif yang terlalu besar atau keliru dapat menghasilkan implikasi sosial yang besar. Kenapa implikasi sosialnya besar? Orang yang nggak sakit dianggapnya sakit, ya nggak? Secara psikologis gimana tuh mereka? Ini loh, yang 99.000 orang ini loh, ditangkapnya kan sakit sama si Elisa, ya. Takutnya sakit sama si Elisa, padahal dia nggak sakit HIV gitu, nggak positif HIV beneran. Ini kan udah terlanjur dia nggak positif kan, berarti dia nanti harus lanjut ke Western blot kan, ya kan? Nah, padahal dia ini punya implikasi sosial yang besar dan juga memang berdampak pada beban ekonomi ya, jadinya tidak cost efisien. Maka rekomendasinya apa? Screening HIV menggunakan uji ELISA tidak efektif dilakukan pada populasi yang besar dengan prevalensi HIV yang rendah. Kalau prevalensi HIV-nya tinggi, boleh. Silakan. Tapi kalau prevalensi HIV-nya rendah, tidak boleh. Gitu ya. Jadi ini cara mengerjakannya seperti ini. Jelas ya? Tadi jawabannya dari Vidara sama Safira oke. Tapi kan itu belum pembuktian ya. Nah, cara pembuktiannya kayak gini. Kita mesti hitung, mesti bisa hitung dulu. Dari informasi yang ada dalam soal kasus tadi, dengan sensitivitas, spesifisitas, prevalensi berapa. Nah, menilai program cukup baik sama rekomendasinya apa, itu perlu dilakukan pembuktian dulu. Dari contoh soal ada yang mau tanya nggak? Nanti ada beberapa soal lagi seperti ini saya minta untuk dikerjakan. Gitu. Silakan dicerna dulu. Ini saya kasih bahannya ya. Boleh dipelajari pelan-pelan. Silakan. Dari yang saya jelaskan kira-kira sudah dipahami belum? Hana? Jelas Hana? Iya, cukup jelas, Miss. Cukup jelas ya. Gini caranya ya. Jadi nanti ini jam berapa ya? Udah 2:22. Di minggu depan, hari ini saya kasih soal buat PR ya. Minggu depan dipresentasikan. Mau sendiri-sendiri apa mau berdua-berdua? Soalnya tuh ada, sebentar. Mana ya soalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 soal. 6 soal esai seperti tadi. Ini kan ya Nisha. Minggu depan kita nggak UTS. Presentasi. Enggak. Kan emang gak ada ujian kan? Oh. Di kontrak awal. Oke, Bu. Iya. Cuman saya masih punya utang kuis ya. Saya masih punya utang kuis. Cuma ini nggak apa-apa, presentasi ini bobotnya gede. Kalau nggak salah saya kasih tahu waktu awal-awal pertemuan ya. Ini mau individu atau mau berdua-berdua? Berdua mungkin dulu. Berdua-berdua ya. Ketiga satu kelompok. Iya, berarti kelompok yang presentasi kemarin ya. Nggak usah diacak lagi, nggak usah yang kemarin aja ya. Tapi nanti semuanya presentasi gitu. Maksudnya kan berarti ada 6 kelompok ya kalau nggak salah ya Nisha ya. Nah, 6 kelompok ada 6 soal pas tuh. Satu kelompok 1 soal, tapi nanti saya random. Soal nomor 1 kelompok mana, soal nomor 2 kelompok mana. Nanti kita bahas satu-satu. Oke? Ya. Soalnya saya rapikan dulu nih. Nanti kalau udah saya rapikan, saya kirim ke Anisha buat dikasih ke teman-temannya, gitu ya. Jadi nanti dikerjakannya pakai PPT aja, nggak usah apa namanya, dibuat laporan di PPT langsung untuk dipresentasikan. Cara mengerjakannya seperti tadi yang saya contohkan ya. Jadi nggak boleh langsung dijawab, tapi dianalisis dulu langkah-langkahnya seperti apa, dapat angkanya berapa. Jadi jelas justifikasinya kenapa kamu bilang efektif atau tidak misalnya. Terus alasan rekomendasi yang kamu berikan itu apa gitu ya. Seperti itu. Jadi satu kelompok hanya 1 soal ya, Bu? Kerjainnya semua. Tapi presentasinya saya random. Gitu. Ya, kerjainnya semua lah. Kerjain semua, 6-6-nya dikerjain bareng-bareng.
masing-masing kelompok. Nanti kalau di minggu depan berarti kita full presentasi. Ntar kalau ada sisa waktu saya mau bahas beberapa hal tentang faktor risiko sama stadium, ada yang kelewat gitu. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Jadi minggu Ya? depan bisa 2 sesi ya, Bu? Satu aja ya? Satu ya? Oh, yang satu lagi belum. Kapan ya? Saya jadi bingung. Kamu gini, kamu siap ngerjain ini maksudnya dalam 1 minggu, berarti maksudnya jadi Selasa depan presentasi gitu. Kalau di minggu ini ada nggak hari kosong tambahan? Apa kita udah janjian? Saya tuh lupa banget ya. Kita udah janjian belum ya, Anisha? Belum ya? Kosong hari apa? Kalau saya bisa sih saya ngasih materi dulu misalnya ya. Cuman saya lagi batuk begini, maksudnya ini aja gatel banget. Kurang nyaman. Kayaknya di minggu ini nggak ada, Bu. Mungkin nggak ada ya? diajak di Hari Jumat pagi saya udah janjian sama kelas surveillance. Hari Jumat siang udah janjian sama kelas peminatan EP semester 7. Kalau Kamis pagi kayaknya saya nggak ada kuliah, tapi belum pasti masalahnya. Soal Kamis tuh penuh kuliah saya. Kita kan sebenarnya cuma 12 sesi ya, maksudnya tuh mundur seminggu juga nggak apa-apa sih. Jadi minggu depan UTS, di jam UTS tetap presentasi aja ya. Ada bentrok nggak? Jadwal udah keluar belum? Ntar gini, kalau misalnya ada jadwal bentrok kasih tahu saya. Misalnya ternyata di jam 1 nih, Selasa jam 1 kamu ada ujian gitu, matkul lain gitu. Kasih tahu saya aja, nanti kita reschedule tapi tetap di minggu besok gitu. Jadi kita nggak kelewatan, nggak ketinggalan sesi gitu ya. Gitu aja kali, Anisha ya. Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak? Sudah cukup jelas? Satu kelompok berarti 6 soal itu Miss diisi. Iya, dikerjain semua. Nanti kita diskusi, kan harusnya ya biasanya analisisnya beda-beda nih ya. Gitu. Jadi nanti kita bisa lebih memperdalam lagi. Nida ya. Setelah ini saya langsung rapikan ya, saya kirim ke Anisha untuk disebarkan ke teman-teman. Dibikin tabel 2x2-nya, dihitung, dianalisis, baru dibikin kesimpulan dan rekomendasi. Ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau tidak ada, kayaknya kita cukupkan saja. Cukup ya? Oke, cukup. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu orang yang live siapa ya? Maisi ya? Sinyalnya ada. tadi, Miss. Sinyalnya. Lagi Oke. hujan tadi katanya. Hujan. Iya, emang dari kemarin ya. Oke, sehat-sehat semuanya ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.